Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Alfian Mas Putra. Kali ini bakal ada program baru di acara gue, yakni Cerita Kampus. Cerita Kampus ini gue akan lakukan dengan cara sharing-sharing saya terkait pengalaman gue selama gue kuliah. Mungkin ini juga nanti bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau masuk kuliah. Seperti apa nanti penjelasannya? Ini. Jadi kali ini gue mau ngejelasin tentang awal pertama kali gue mau masuk kuliah. Nah ini juga nanti bisa jadi pertimbangan buat kalian-kalian semua. Gimana sih? Apakah nanti mau masuk kuliah enak gak sih? Atau mau masuk kuliah di mana? Nah ini nanti bisa jadi pertimbangan buat kalian semua. Karena ini gue cuma sharing-sharing aja ke kalian semua. Oke, pengalaman yang gue dapetin ketika awal gue masuk kuliah dulu. Nah, jadi ketika gue lulus SMA dulu, gue mau masuk kuliah, tapi gue bingung mau kuliah di mana. Kuliah mungkin menjadi impian anak-anak zaman sekarang juga ya, anak-anak muda yang baru lulus SMA menjadi salah satu impiannya yaitu untuk kuliah. Nah, cuman kadang bingung mau kuliah di mana dan bingung mau ambil jurusan apa, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Nah, kalau masuk kuliah kita bisa memilih 3 model kampus ya, ada kampus negeri, ada kampus ikatan yang dinas, ada juga kampus yang swasta. Teman-teman bisa menentukan kemana kalian akan mau melanjutkan pendidikan kalian. Mau ke ikatan dinas, mau ke negeri, mau ke swasta, terserah sama kalian. Tapi seleksi masuk di perguruan tinggi tersebut itu enggaklah mudah. Kalau kita mau masuk perguruan tinggi sulit, lumayan, gitu kan? Makanya kenapa ada yang walaupun dari segi finansial mereka cukup, tapi untuk masuk dari segi ya otak lah gitu kan, untuk masuk kuliah itu juga kurang gitu. Makanya kenapa aku dulu pas awal-awal selesai kuliah itu mau masuk kuliah itu agak membingungkan. Pertimbangan gue pertama itu adalah waktu itu kuliah gue rasa itu adalah ya cukup berat lah ya. Menurutku waktu itu kan cukup berat kuliah di mana nantinya gitu. Karena ketika kita kuliah, sekolah misalnya, kuliah kita butuh duit, ya nggak sih? Biaya-biaya gitu kan kita butuh duit, gitu, untuk sekolah. Kita butuh sekolah ini untuk kerja, dan kerja kita butuh kerja itu untuk apa? Untuk duit, perputaran kayak gitu tuh luar biasa. Makanya tapi saya waktu itu gue memilih untuk pilih kerja atau kuliah. Waktu itu emang pilihan gue tuh waktu itu pengen ke kerja dulu. Kenapa? Karena kuliah pun nanti juga ujung-ujungnya mau kerja, gitu kan. Pikiran pendekku waktu itu dulu seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran kayak gitu kan. Pengen kerja aja langsung lah. Kuliah capek-capek nanti, gitu kan. Karena apa? Kuliah itu masuknya susah, keluarnya pun susah. Asalkan teman-teman tahu gitu. Jadi masuknya tuh nggak gampang, kuliahnya pun nggak gampang, terutama yang negeri apalagi di ikatan dinas seperti itu. Jadi kalau kuliah di negeri itu misalnya karena saya kuliahnya di negeri, jadi pengalaman dikit ya, pengalaman saya dikit ini, kuliah di negeri itu masuknya itu persaingannya itu ketat, persaingannya itu luar biasa, apalagi negeri bisa jadi persaingan kita itu seluruh Indonesia. Nah, terus kalau kita misalnya lolos seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri itu selesai, kita bisa lolos untuk masuk, fine. Nanti pas selesai juga nggak gampang kuliah itu, nggak kayak SMA kita masuk keluar selesai, ujian nasional ya cuma untuk uji kayak gitu selesai. Untuk lulusan juga dari sekolah. Nah tapi untuk kampus yang negeri itu kalau kita mau lulus itu kita punya tugas akhir, ada ujiannya juga, ada tugas akhirnya juga, dan kita itu harus selesaikan kayak gitu. Dan banyak sekali itu orang-orang yang nggak bisa menyelesaikan tugas akhirnya sehingga kuliahnya jadi molor. Mereka sampai ke semester selanjutnya semester 9, semester 10, bahkan ada yang nyampe belasan semester mereka di kampus jadi mahasiswa maba istilahnya kan, mahasiswa basi gitu. Biasanya kan maba dikenal dengan mahasiswa baru, tapi ini dikenal dengan mahasiswa basi gitu. Makanya kenapa di kuliah itu dibilang nggak gampang, yaitu masuknya susah, keluarnya pun susah gitu. Jadi kuliah
kalau emang benar-benar pengen kuliah itu juga harus benar diniatkan. Oh iya, aku pengen kuliah gitu, aku mau serius kuliah, supaya nggak nanti di tengahnya itu nggak kandas di tengah jalan gitu kalau mau kuliah gitu. Karena ya berat juga kuliah itu nggak sama kayak sekolah. Kuliah itu lebih tinggi lagi dan lebih berat lagi bebannya kuliah gitu. Kayak teman-teman kalau mau kuliah dipikirkan matang-matang lagi, atau mungkin tujuan teman itu nanti kedepannya kayak gimana. Kuliah itu harus benar-benar diseriusin. Kalau enggak, nanti malah tengah jalannya teman-teman malah males, nggak masuk kuliah, gitu kan. Bebas akhirnya ngeluarin biaya banyak, lulus belum tentu juga dan bisa jadi telat gitu kan. Kalau emang nggak diseriusin. Tapi kalau orang yang benar-benar serius mau kuliah itu juga bagus, bisa menjalani dunia perkuliahan dengan baik dan benar seperti itu. Karena di perkuliahan pun banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harus kita cari. Gak cuma di akademiknya aja, tapi di organisasi dan sebagainya itu harus kita telusuri semuanya gitu. Makanya kuliah itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar niat dan mau untuk kuliah. Walaupun finansialmu cukup untuk kuliah, tapi niatmu nggak ada, nanti bisa jadi kamu malas-malas dan malah nggak selesai dalam pendidikan perkuliahannya itu seperti itu. Pada saat masuk ke perguruan tinggi negeri ini, gue pengumuman lulus. Ya. Jadi gue dulu daftar di tiga perguruan tinggi negeri, jadi negeri semua. Oh, ada satu di negeri semua. Nah, jadi keterima itu ada satu di negeri ini, dinas nggak lolos. Oke lah, emang rezeki kita bukan di sana gitu. Dinas nggak lolos, masuk ke negeri. Nah, di negeri ini gue masuk dan pengumumannya itu penuh drama banget kan, gitu kan. Jadi gue masuk itu jalur undangan, gitu. Udah tes. Jadi ya istilahnya mengikuti dari nilai rapot nilai kuliah sekolah kita seperti itu. Nah, pada saat pengumuman dulu itu sangat bener drama banget lah gitu kan, persaingannya banyak, terus ya udah keterima di sana kan, siapa yang nggak senang terima di perguruan tinggi negeri pertama seperti itu kan, apalagi ini lebih senang lagi gitu, apalagi di luar negeri lagi gitu. Cuma nanti kan impactnya setelah kalian kuliah itu gimana, sebenarnya kampus manapun kalian dimanapun itu bagus semua, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa semua. Cuma kalian bagaimana kalian nanti ke depannya, proses kalian gimana, setelah dari sananya kalian gimana, itu juga yang sangat berpengaruh di masyarakat seperti itu. Jadi percuma kalian kuliah di perguruan tinggi yang bagus gitu, tapi ya kaliannya biasa-biasa aja gitu, ya udah di masyarakat nggak terlalu dipandang bagaimana lah kalau menurut saya seperti itu kan. Begitulah kalau dunia perkuliahan, makanya dipertimbangkanlah bagi teman-teman yang mau kuliah. Benar-benar niatnya diluruskan, mau kuliah itu benar-benar harus kuliah, bukan cuma hanya nanti tengahnya aja, bukan karena mengikuti tren, bukan karena mengikuti teman-teman yang kuliah terus teman-teman jadi pengen kuliah, tapi karena emang benar-benar niat dari teman itu sendiri kalau teman-teman itu mau kuliah gitu, supaya nanti nggak kenapa-napa, nggak kandas di tengah jalan dan teman bisa lanjut untuk menyelesaikan pendidikan teman-teman dan menggapai cita-cita teman-teman kalian semua. Oke.